Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, sabda-Mu adalah penuntun di dalam langkah hidup kami. Kami hendak menerima sabda-Mu, maka bukalah hati dan pikiran kami, sehingga sabda-Mu itu boleh masuk, tertanam, dan kemudian berbuah menjadi laku dalam keseharian hidup kami. Kami siap mendengarkan sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada minggu hari ini diambilkan dari Injil Matius pasal 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan Injil hari ini menyoroti tentang model kepemimpinan yang terjadi saat itu, di mana terjadi kesenjangan antara yang diajarkan dan yang dihidupi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai pemimpin agama saat itu mampu mengajarkan hukum-hukum Musa dengan sangat baik. Akan tetapi rupanya kebanyakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak berusaha dengan kemurnian, ketulusan, kesetiaan menghidupinya. Tetapi perlu kita ingat juga bahwa ada di antara para pemimpin agama saat itu yang dengan murni, dengan tulus dan setia juga menghidupi ajarannya. Seperti misalnya kalau kita baca dalam Injil, ada Yusuf dari Arimatea yang meminta jenazah Yesus lalu membaringkannya di pekuburan milik keluarganya. Atau juga Nikodemus yang pernah bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Keduanya, mereka adalah para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu, tetapi juga bisa dikatakan mereka adalah pengikut Tuhan Yesus. Mereka mau mengajarkan dan menghidupi apa yang sudah mereka ajarkan. Bapak, Ibu, Saudara, rupanya kesenjangan antara yang diajarkan dan yang dihidupi itu tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga terjadi hingga sekarang. Saya hendak mengambil contoh dari kehidupan saya sendiri. Tidak jarang apa yang saya ajarkan melalui khotbah terlupakan saat saya mengalami situasi-situasi tertentu
Sehingga akhirnya saya gagal menghidupi khotbah yang pernah saya sampaikan. Beberapa kali malah anak saya yang berumur 7 tahun itu yang mengingatkan saya. Suatu kali saya dibuat jengkel karena ulahnya, sehingga saya habis kesabaran dan kemudian marah-marah. Itu terjadi siang hari begitu. Lalu malam harinya sebelum tidur berdoa bersama, dia bilang, kalau hari ini sedih sekali karena tadi dimarahin sama papa. Lalu ada satu kalimat darinya yang terus membekas dalam diri saya. Anak saya itu mengatakan begini, padahal papa kan pendeta, masa pendeta marah-marah? Nah, itu teguran juga buat saya. Atau pengalaman lain, kami juga pernah pergi bareng-bareng gitu ya, pergi bersama, lalu di sebuah perempatan jalan, lampu lalu lintas gitu ya, sudah pindah dari hijau ke kuning. Lalu kemudian saya tancap gas supaya bisa lewat perempatan itu, tetapi anak saya komentar, "Pah, lampu kuning bukannya pelan-pelan ya? Kok papa malah ngebut?" Ya, saya diingatkan lagi. Jadi ternyata kesenjangan antara yang diajarkan dan yang dihidupi itu memang masih terjadi, tidak hanya dulu tetapi juga sampai sekarang. Kelemahan manusiawi, ketidakmampuan mengendalikan diri dalam situasi-situasi tertentu acap kali menjadi penyebab kegagalan di dalam menghidupi pengajaran yang pernah disampaikan. Tetapi apakah dengan demikian kemudian kita jadi terpuruk dalam keputusasaan karena tidak pernah bisa sempurna? Disinilah Tuhan Yesus menawarkan suatu jalan supaya kita tidak terpuruk di dalam keputusasaan karena tidak pernah bisa sempurna. Jalan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah sikap rendah hati. Dengan kita memiliki sikap rendah hati, maka ada keterbukaan terhadap masukan-masukan dari orang lain. Masukan-masukan itu tentu akan memperkaya dan membantu kita dalam mengoreksi diri sendiri. Sehingga kita kemudian memandang bahwa kehidupan ini adalah sebuah proses untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik bersama-sama dengan sesama. Dan disinilah sesungguhnya dalam bacaan kita bisa memperhatikan adanya peralihan itu di ayat yang ke-8. Setelah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, Tuhan Yesus mengkritik para pemimpin agama dengan kata ganti mereka. Maka mulai ayat 8 sampai ayat yang ke-12, kata gantinya berubah menjadi kamu. Dari mereka jadi kamu. Perubahan ini dapat ditafsirkan bahwa pengajaran Tuhan Yesus selanjutnya, mulai dari ayat 8 sampai 12, itu tidak hanya ditunjukkan kepada para pemimpin, tetapi kepada semua orang. Sebab pada dasarnya semua orang adalah pemimpin, paling tidak untuk dirinya sendiri. Kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Oleh karenanya, sikap kerendahan hati itu perlu dimiliki oleh semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, bicara tentang sikap rendah hati, prinsip dasar mengenai sikap rendah hati ini oleh Tuhan Yesus diletakkan pada status manusia sebagai makhluk ciptaan dan relasinya dengan Sang Pencipta. Tuhan Yesus mengatakan, "Janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias." Nah, kesadaran akan status sebagai makhluk ciptaan dan relasi dengan Sang Pencipta membuat kita jadi tahu diri. Tidak muncul perasaan bahwa diri ini lebih baik daripada yang lainnya yang dapat menjerat pada kesombongan. Tidak pula muncul nafsu untuk menguasai yang lainnya yang bisa menyeret pada
kearoganan. Dan memang inilah yang menjadi dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Mereka tidak tahu diri. Sebab sebagai makhluk ciptaan, mereka malah tergoda ingin seperti Allah, ingin tahu tentang yang baik dan yang jahat, sehingga mengambil dan memakan buah yang dilarang oleh Allah. Atau begitupun saat kita melihat Musa. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu dari Tuhan, umat Israel menjadi tidak tahu diri dengan memaksa Harun membangun patung lembu emas, lalu mereka semua menyembahnya. Atau kita juga bisa membaca kisah para raja di Yehuda dan Israel setelah Daud dan Salomo. Kita akan diperlihatkan bahwa banyak raja yang tidak tahu diri. Mereka lupa akan Tuhan yang telah mengangkatnya menjadi raja, lalu kemudian mereka tidak lagi menyembah Tuhan tetapi menyembah dewa Baal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tahu diri adalah kunci untuk dapat bersikap rendah hati. Kita jadi punya kesadaran bahwa diri ini bisa ada dan bisa seperti sekarang ini karena anugerah Tuhan. Dan di masa pandemi ini kita bisa merefleksikan bahwa pandemi yang menghantam kita dapat menjadi titik balik kesadaran manusia untuk tahu diri. Selama ini kita dibuai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, sains, teknologi. Kita larut dalam keasikan menciptakan sesuatu hingga lupa bahwa sesungguhnya kita juga adalah makhluk ciptaan. Dan kita juga bisa melihat bagaimana kapitalisme memproduksi konsumerisme yang kemudian membuat orang-orang mengumbar keserakahannya tanpa malu. Orang seakan dihipnotis untuk membeli segala sesuatu sebagai gaya hidup, bukan lagi dalam rangka menunjang keberlangsungan hidupnya. Dan rupanya hidup keagamaan pun juga tidak luput dari pengaruhnya. Ketika hidup keagamaan dipandang berdasarkan jumlah pengikutnya, bahkan jumlah pengikut ini menjadi tujuan dari segala pelayanan yang dilakukan. Apalagi dengan online seperti ini, bisa kelihatan kalau kita lihat di YouTube viewernya. Wah, viewernya banyak, viewernya sedikit. Lalu itu yang menggerakkan pelayanan. Kalau viewernya sedikit, ya tidak usah dibuat lagi lah kontennya. Atau kalau viewernya banyak, ayo kita tingkatkan lagi kontennya. Padahal bukan itu yang menjadi tujuan dalam hidup keagamaan. Kita perlu sadari bahwa kesombongan dan kearoganan telah membuat kita mengambil alih tempatnya Tuhan. Seolah-olah dengan segala hasil ciptaan yang berhasil kita buat, kita telah menjadi sama dengan Tuhan Sang Pencipta. Padahal dunia ini serba sementara, tidak menentu dan sangat terapuh. Pandemi menyadarkan kita bahwa selama ini kita memang kurang tahu diri. Tujuan dari hidup ini sesungguhnya bukanlah untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Bukan manusia, bukan kita yang menjadi pusat alam semesta ini, tetapi Tuhanlah yang menjadi pusatnya. Mari di minggu ini kita belajar menjadi orang yang tahu diri, agar dengan rendah hati kita selalu mengakui bahwa Tuhan adalah penguasa hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, ingatlah selalu Amsal 22 ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih setiamu yang senantiasa kami rasakan setiap hari. Cinta kasih keluarga, kesehatan yang Tuhan berikan, juga damai sejahtera yang Engkau limpahkan, sungguh menjadi bukti bagi kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Maka pada hari ini di dalam ibadah bersama-sama dengan keluarga kami mengumpulkan persembahan sebagai tanda sukacita kami, tanda syukur kami, dan tanda penyerahan diri kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Bapa, dan pakailah kami terus menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Pada hari ini pun kami juga hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi segenap saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit. Kami percaya Engkau yang akan menyembuhkan, Engkau yang akan memberikan kembali kesehatan kepada saudara-saudara kekasih kami, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas-aktivitasnya. Begitupun kami mendoakan kepada para medis yang saat ini terus berjuang di dalam menyembuhkan berbagai penyakit, khususnya karena pandemi COVID-19. Kami percaya Engkau senantiasa memberkati para medis, dokter, suster, perawat semuanya, sehingga menjadi sukacita ketika mereka melakukan tugas pelayanannya. Kami berdoa pula untuk pemerintahan bangsa kami di dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Tuhan berikan hikmat sehingga setiap langkah dan kebijakan yang diambil dapat mensejahterakan dan memberikan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Ya Allah,
sertai pula perjalanan kehidupan gereja kami. Engkau yang terus mengikat kami dalam kebersamaan, meskipun kami belum dapat melakukan ibadah di gerejamu, ataupun juga melakukan berbagai kegiatan secara tatap muka, tetapi kami percaya Engkau tetap menyatukan kami sebagai satu tubuh Kristus. Inilah seluruh doa permohonan kami ya Bapa. Engkau terus memberkati setiap keluarga kami, Engkau jaga dan lindungi kami daripada sakit penyakit, sehingga kami dapat terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami satukan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Arahkanlah pandangan saudara kepada dunia. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Rukun cinta satu sama lain. Jadilah berkat seperti Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.